Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakila Aulia dengan NIM S1S1230046 dari kelas genap dengan program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang hidup pada Big Data Analysis. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, bab ini memperkenalkan kepada kita tentang dunia hidup dan komponen inti pada hidup, yaitu hidup Distribute File System atau yang biasa disingkat dengan HDFS dan juga ada MapReduce. Selanjutnya kita akan mulai dengan memperkenalkan perubahan dan fitur-fitur baru dalam rilis hidup. Tiga, secara khusus kita akan membahas fitur-fitur baru dari HDFS dan Yet Another Research Negotiator atau biasa disingkat dengan YARN, serta perubahan pada aplikasi klien. Selain itu, kita juga akan menginstal cluster hidup secara lokal dan mendemonstrasikan fitur-fitur baru seperti eraser coding atau EC dan juga timeline service. Lalu yang keempat, sebagai catatan singkat, bab 10 ini membahas tentang visualisasi big data serta menunjukkan cara membuat cluster hidup di AWS. Selanjutnya agenda kita yang pertama yaitu ada membahas tentang HDFS, termasuk ketersediaan tinggi atau yang biasa disingkat dengan high availability dalam HDFS. Selanjutnya penyimpang intradata node, lalu ada isi atau eraser coding, lalu ada pemetaan port atau port mapping, lalu selanjutnya pada MapReduce di sini termasuk optimisasi pada tingkat task atau task level optimization. Lalu pada YARN yaitu yang ini mencakup kontainer opportunistic, lalu layanan timeline versi 2, lalu ada kontainerisasi Docker dan serta perubahan lainnya. Selanjutnya pada tahap terakhir kita akan melakukan instalasi hidup 3.1 mencakup pada HDFS, YARN, kemudian juga isi atau eraser coding dan layanan timeline versi 2. Selanjutnya, hidup distribute file system. Jadi, hidup distribute file system ini merupakan sebuah file system berbasis software yang diimplementasikan menggunakan Java. Selanjutnya, sistem ini berjalan di atas native file system, yaitu ext4 dan XFS dan lain sebagainya. Kemudian dirancang untuk menyimpan data dalam skala besar pada cluster terdistribusi, serta juga mendukung toleransi kegagalan dan pemrosesan paralel. Jadi, file system ini adalah sistem penyimpanan yang dibuat menggunakan Java serta berjalan di atas file system bawaan seperti ext4 atau XFS. Nah, sistem ini dirancang khusus untuk menangani data dalam jumlah yang sangat besar dengan menggunakan banyak komputer yang tergabung dalam sebuah klaster yang terdistribusi. Nah, selain itu juga, file system ini memiliki kemampuan toleransi kegagalan, sehingga data itu tetap aman meskipun terjadi kerusakan pada setiap node. Sistem ini juga mendukung pemrosesan paralel, sehingga proses membaca atau mengolah data bisa dilakukan secara lebih cepat serta juga efisien. Selanjutnya, konsep utama file dibagi menjadi blok. Nah, jadi konsep utama ini tuh artinya HDFS memecah file menjadi blok-blok, bukan menyimpan file itu sebagai satu kesatuan. Lalu ukuran blok umum itu seperti 64 MB, kemudian 128 MB, ini adalah default, kemudian 256 MB, serta 512 MB. Contohnya seperti file 1 GB, kemudian juga block size berukuran 128 MB, maka jumlah blok ini yaitu satu file itu kan 1024, kemudian dibagi 128 sama dengan 8 blok. Nah, maksudnya itu bahwa HDFS ini tidak menyimpan file dalam bentuk utuh, tetapi memecahnya menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar lebih mudah disimpan serta juga dikelola di banyak mesin dalam cluster. Kemudian ukuran blok yang digunakan itu cukup besar agar proses penyimpanan dan pembacaan itu lebih efisien. Dengan contoh file 1 GB ini yang menjadi 8 blok. Konsep ini menunjukkan bagaimana HDFS membagi data supaya tiap bagian itu bisa ditempatkan di node berbeda sehingga
proses pemrosesan data ini menjadi lebih cepat dan sistem lebih tahan terhadap kegagalan. Selanjutnya, dampak blok terhadap replikasi. Nah, jika replication factor sama dengan 3, maka 8 blok tadi itu dikalikan 3 sama dengan 24 blok total. Replikasi ini memberikan redundansi data, kemudian juga fault toleransi, lalu kemudahan distribusi pemrosesan. Maksudnya itu, setiap blok data ini tidak hanya disimpan satu kali, tetapi digandakan beberapa kali sesuai nilai replication factor. Jadi jika replikasi bernilai 3, maka berarti setiap blok memiliki 3 salinan pada node yang berbeda. Hal ini memberikan cadangan data sehingga jika salah satu node gagal, maka data tetap dapat diakses dari salinan lainnya. Selain itu, replikasi ini juga mempermudah sistem dalam mendistribusikan tugas pemrosesan karena blok yang sama tersedia di beberapa lokasi, sehingga proses dapat dijalankan dari node terdekat atau yang paling siap. Selanjutnya, keunggulan arsitektur blok. Yang pertama yaitu penyimpanan terdistribusi, kemudian juga pemrosesan paralel atau blok dapat diproses di banyak node, kemudian pemulihan dari kegagalan lebih mudah, serta efisiensi bandwidth melalui data locality. Jadi penyimpanan data ini dilakukan di banyak mesin sehingga sistem dapat memanfaatkan seluruh node untuk bekerja secara bersamaan. Kemudian membuat pemrosesan data menjadi lebih cepat. Ketika terjadi kegagalan pada salah satu node, maka sistem ini lebih mudah melakukan pemulihan karena data sudah tersebar di tempat lain. Selain itu juga, konsep data locality ini membantu menghemat penggunaan bandwidth karena pemrosesan dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi data, bukan harus memindahkan data dalam jumlah besar antar node, seperti itu. Selanjutnya, komponen utama HDFS, yaitu yang pertama ada name node, dan yang kedua ada data node. Yang pertama, peran name-node. Nah, jadi peran name-node ini yaitu menyimpan metadata seluruh HDFS, seperti nama file, kemudian juga permissions, dan lokasi tiap blok. Selanjutnya, perannya itu untuk semua metadata disimpan di memori agar cepat. Lalu, komponen name-node ini menjadi komponen yang paling vital dalam sistem. Jadi, name-node ini tuh berfungsi sebagai pusat pengendali HDFS karena dia menyimpan semua informasi penting, yaitu tentang struktur dan juga lokasi data di klaster. Metadata seperti nama file, hak akses, dan posisi setiap blok ini dikelola langsung oleh name-node dan disimpan di memori agar dapat diakses dengan sangat cepat. Karena seluruh operasi HDFS ini bergantung pada informasi ini, maka name-node menjadi komponen yang paling krusial dalam menjaga sistem agar penyimpanannya itu bekerja dengan benar serta juga efisien. Selanjutnya, pentingnya name-node. Yang pertama yaitu name-node ini merupakan sebuah pusat kontrol HDFS. Jika metadata tidak ada, maka data node tidak dapat melayani read atau juga write, seperti itu. Kemudian pada klaster besar biasanya name-node ditempatkan pada satu server yang khusus. Nah, name-node ini memiliki peran yang sangat penting karena seluruh aktivitas penyimpanan dan juga pengambilan data di HDFS ini bergantung pada metadata yang dikelolanya. Jadi tanpa metadata tersebut, data node ini tidak tahu blok mana yang harus dicatat atau ditulis terlebih dahulu, sehingga operasi file tidak bisa dilakukan. Karena itu, tingkat kritikalnya ini sangat tinggi. Pada klaster yang berskala besar, name-node biasanya ditempatkan pada server yang khusus. Kemudian juga lebih andal agar sistem tetap stabil dan dapat bekerja tanpa gangguan. Selanjutnya, name-node sebagai single point of failure, yaitu jika name-node gagal, maka sistem akan berhenti. Solusi umumnya yaitu secondary name-node membuat snapshot struktur memori, kemudian juga digunakan untuk mempercepat recovery, bukan sebagai failover otomatis. Untuk HA modern itu yaitu sebagai aktif atau standby name node.
Nah, ini maksudnya bahwa Nemnode ini menjadi titik paling rentan dalam HDFS karena seluruh sistem ini tidak dapat berfungsi jika komponen ini mengalami kegagalan. Untuk mengurangi risiko tersebut, digunakan secondary Nemnode yang dimana bertugas untuk membuat salinan periodik dari metadata agar proses pemulahan lebih cepat jika terjadi masalah. Meskipun tidak bisa langsung menggantikan Nemnode yang mati, pada sistem HDFS yang lebih modern ini, masalah itu diatasi dengan konfigurasi high availability di mana ada dua name node yaitu satu aktif dan satu standby. Jadi jika yang aktif ini gagal, maka yang standby dapat mengambil alih secara otomatis. Seperti itu. Selanjutnya, peran data node. Nah, peran data node ini juga memiliki beberapa peran. Yang pertama yaitu menyimpan blok data secara fisik, kemudian melapor kepada Nemnode tentang blok yang disimpan. Lalu juga peran lainnya untuk melayani operasi baca atau tulis dari klien. Selanjutnya dapat berjalan ribuan node dalam cluster. Maksudnya, data node ini komponen yang bekerja langsung sebagai tempat penyimpanan data di dalam HDFS. Jadi, setiap data node menyimpan potongan-potongan data atau blok secara fisik di dalam hard disk server. Selain menyimpan juga, data node juga bertanggung jawab untuk terus memberikan laporan ke Nemnode mengenai blok apa saja yang dimilikinya agar Nemnode dapat menjaga metadata tetap akurat. Jadi, ketika ada klien yang ingin membaca atau menulis data, maka data node lah yang menangani proses tersebut secara langsung. Karena sebuah cluster hidup dapat memiliki ribuan data node, komponen ini jadi penting karena dapat memastikan penyimpanan data terdistribusi dan dapat dilaksanakan dengan sangat cepat dan juga penyimpanan yang besar itu. Selanjutnya karakteristik data node. Yang pertama, yaitu data node memiliki kapasitas storage besar. Yang kedua, data node bisa gagal tanpa mematikan seluruh cluster. Dan yang ketiga, ketika data node gagal, maka Nemnode mendeteksi hilangnya blok, serta mengatur replikasi ulang blok agar replication factor ini terpenuhi. Jadi data dirancang untuk memiliki kapasitas penyimpanan yang besar sehingga mampu menampung banyak blok data dalam skala big data. Jika satu data node mengalami kegagalan, maka cluster hidup tetap dapat berjalan normal karena sistem ini memang dibangun untuk toleransi kesalahan. Saat kegagalan terjadi, maka Nemnode akan menyadari bahwa beberapa blok hilang akibat data node yang mati tersebut. Nah, setelah itu, Nemnode akan mengatur proses replikasi ulang dari blok-blok yang hilang ke data node lain. Ini agar jumlah salinan data itu atau replication factor tetap terpenuhi dan data tetap aman serta tersedia. Selanjutnya proses saat data node gagal. Yang pertama yaitu ketika proses data node gagal, maka yang pertama Nemnode akan mendeteksi hilangnya heartbeat dari data node. Kemudian yang kedua, blok yang berada pada data node tersebut dianggap hilang. Ketiga, Nemnode memiliki data node lain sebagai target replikasi. Keempat, blok direplikasi ulang hingga replication factor kembali normal. Dan yang kelima, klien tetap bisa membaca data dari copy lain tanpa gangguan. Jadi ketika sebuah data node mengalami kegagalan, maka Nemnode akan segera mengetahuinya karena sinyal heartbeat dari node tersebut itu akan berhenti. Lalu blok-blok data yang sebelumnya berada di data node itu akan dianggap tidak tersedia. Jadi untuk menjaga jumlah salinan tetap sesuai standar, Nemnode akan menentukan data node lain sebagai tempat untuk membuat salinan blok tersebut. Nah, selama proses pemulihan ini berlangsung, klien tetap dapat mengakses data tanpa gangguan karena masih ada salinan blok yang tersimpan di node lain dalam cluster. Selanjutnya hubungan Nemnode dan data node. Jadi data node ini bergantung pada Nemnode untuk seluruh metadata. Kemudian jika Nemnode tidak memiliki informasi blok tertentu, maka data node tidak bisa melayani request. Juga Nemnode ini menjaga koordinasi seluruh replikasi dan pengambilan blok. Jadi komunikasi antar Nemnode dan data node ini bersifat sangat bergantung, di mana data node tidak dapat bekerja secara mandiri karena seluruh informasi mengenai lokasi blok dan juga struktur file ini hanya disimpan dan dimiliki oleh Nemnode. Kemudian jika Nemnode tidak memiliki metadata tentang suatu blok, maka data node juga tidak dapat memenuhi
memenuhi permintaan baca atau tulis karena tidak tahu bagaimana data tersebut harus diperlakukan. Selain itu juga, Nemnode juga berperan mengatur proses replikasi dan pengambilan blok, sehingga menjaga agar distribusi data ini di seluruh klaster tetap konsisten dan berjalan sesuai aturan sistem. Selanjutnya, contoh arsitektur klaster HDFS. Yang pertama yaitu satu server kuat menjalankan Nemnode, kemudian yang kedua ribuan data node menyimpan blok-blok data, ketiga arsitektur cluster HDFS ini menyediakan layanan klien untuk membaca atau menulis melalui Nemnode untuk metadata, selanjutnya operasi data langsung ke data node yang lebih efisien. Nah, selanjutnya ini bisa dilihat pada diagram ini. Jadi diagram ini tuh menggambarkan pemetaan file ke blok di Nemnode, serta penyimpanan blok dan replikanya di dalam data node. Nah, jadi gambar ini menunjukkan bagaimana Nemnode dan juga Datanode bekerja sama dalam sistem ADFS. Nemnode berada pada bagian atas, bisa dilihat, sebagai pusat yang menyimpan metadata, seperti informasi lokasi setiap blok. Kemudian juga ketika klien ingin mengakses file, maka klien terlebih dahulu meminta metadata ke Nemnode untuk mengetahui lokasi blok yang diperlukan. Setelah mendapatkan informasi itu, maka klien langsung berkomunikasi dengan Datanode untuk melakukan operasi baca atau tulis pada blok data. Nah, di sisi lain, Nemnode juga mengatur operasi yang berkaitan dengan blok, termasuk proses replikasi antar data node, agar jumlah salinan setiap blok ini tetap sesuai dengan kebijakan sistem. Pada diagram ini terlihat bahwa blok-blok data ini disimpan dan direplikasi di berbagai data node. Ini juga memperlihatkan bagaimana data didistribusikan secara terstruktur dalam sebuah cluster. Nah, selanjutnya high availability atau yang biasa disingkat dengan HA. Jadi kegagalan Nemnode ini selalu menjadi masalah serius di sistem Hedop, baik pada versi 1 maupun versi 2. Namun pada Hedop 1 ini tidak ada mekanisme pemulihan yang efektif sehingga seluruh klaster itu bisa berhenti beroperasi tanpa cara cepat untuk kembali normal. Situasi ini diperbaiki pada Hedop 2 dengan hadirnya yang namanya fitur high availability, yaitu konfigurasi yang memungkinkan Nemnode cadangan untuk mengambil alih ketika Nemnode utama sudah gagal, sehingga sistem itu bisa pulih lebih cepat dan tetap berfungsi dengan baik. Nah, bisa dilihat pada diagram berikut. Jadi, diagram ini tuh menunjukkan cara kerja high availability pada HDFS dengan menggunakan dua Nemnode. Bisa dilihat di mana satu itu berperan sebagai aktif dan satu lagi berperan sebagai standby. Keduanya terhubung dengan sistem penyimpanan bersama seperti NFS atau kurung base journal untuk menyimpan perubahan metadata secara sinkron. Jadi ketika Nemnode aktif menerima pembaruan atau operasi dari data node, maka perubahan tersebut juga dicatat di penyimpanan bersama sehingga Nemnode standby memiliki salinan metadata yang selalu terbaru. Kemudian dengan cara ini juga jika Nemnode aktif mengalami kegagalan, maka Nemnode standby ini dapat segera mengambil alih tanpa kehilangan informasi penting. Jadi data node tetap berkomunikasi dengan Nemnode yang aktif atau standby sesuai dengan kondisi sehingga proses pengelolaan blok dan replikasi tetap berjalan lancar. Mekanisme ini memastikan HDFS tetap tersedia dan tidak mengalami downtime meskipun salah satu Nemnode itu gagal. Nah, selanjutnya dalam hidup 3, kita dapat memiliki dua Nemnode pasif bersama dengan satu Nemnode aktif, serta 5 jurnal node untuk membantu pemulihan dari kegagalan besar. Yang pertama yaitu mesin Nemnode. Nah, mesin ini merupakan sebuah tempat Nemnode untuk aktif dan standby dijalankan. Mesin-mesin ini harus memiliki spesifik hardware yang setara satu sama lain dan sesuai dengan spesifik Nemnode pada klaster yang tidak menggunakan HA. Kemudian mesin journal node, yaitu mesin tempat journal node dijalankan. Proses journal node ini sendiri cukup ringan sehingga dapat ditempatkan bersamaan dengan daemon hidup lainnya pada mesin yang sama, seperti Nemnode, Job Tracker, atau Yarn Resource Manager.
Selanjutnya, intra-data node balancer. Jadi, HDFS itu memiliki mekanisme untuk menyimbangkan blok data di antara berbagai data node, tetapi tidak ada mekanisme serupa untuk menyimbangkan data di dalam suatu data node yang memiliki banyak hard disk. Akibatnya, sebuah data node dengan 12 hard disk ini dapat memiliki distribusi data yang tidak merata di antara disk-disk tersebut. Mengapa hal ini mempengaruhi performa? Karena, meskipun jumlah blok pada level data node sama dengan data node lain, proses baca atau tulis itu bisa menjadi tidak seimbang akibat distribusi disk yang tidak merata tadi. Nah, oleh karena itu, hadap 3 ini memperkenalkan intra-node balancer untuk menyeimbangkan data di seluruh disk fisik dalam setiap data node, sehingga mengurangi ketimpangan penyebaran data tadi. Hal ini dapat meningkatkan kinerja operasi baca dan tulis yang dilakukan oleh proses apapun di cluster, seperti mapper atau juga reducer. Selanjutnya, eraser coding. Jadi HDFS itu telah menjadi komponen utama sejak awal pengembangan HEDOP. Pada HEDOP 1 maupun HEDOP 2, instalasi HDFS umumnya menggunakan replication factor sebesar 3. Dibandingkan dengan replication factor default tersebut, erasure coding atau ISINI merupakan perubahan terbesar dalam HDFS selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena HDFS ini dapat menggandakan kapasitas penyimpanan untuk banyak dataset dengan menurunkan replication factor dari 3 menjadi sekitar 1,4. Sekarang mari kita pahami apa sebenarnya isi itu. Nah, jadi isi atau erasure coding ini adalah metode pelindungan data di mana data dapat dipecah menjadi beberapa fragmen, kemudian diperluas dan dikodekan dengan potongan data redundan. Lalu data ini disimpan di berbagai lokasi atau media penyimpanan data yang berbeda. Jika suatu saat terjadi kehilangan data karena kerusakan, maka data tersebut dapat dibangun kembali menggunakan informasi yang disimpan di tempat lain. Meskipun isi lebih membutuhkan banyak penggunaan CPU, metode ini sangat mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan untuk menyimpan data dalam jumlah besar secara andal, seperti pada HDFS. Kemudian HDFS juga menggunakan replikasi untuk menyediakan penyimpanan yang andal, tetapi metode ini mahal karena biasanya membutuhkan 3 salinan data, sehingga menimbulkan yang namanya overhead penyimpanan sebesar 200%. Selanjutnya, port numbers. Sebelumnya, port default untuk beberapa layanan HEDOP ini berada dalam rentang ephemeral port Linux, yaitu 32768 sampai 61.000. Nah, hal ini menyebabkan layanan itu kadang gagal dalam melakukan binding ke port tersebut karena saat start terjadi konflik dengan aplikasi lain. Selanjutnya, port-port yang berpotensi konflik tersebut kemudian dipindahkan keluar dari rentang ephemeral yang berdampak pada name-node, secondary name-node, data node, dan juga KMS. Perubahannya itu seperti name-node ports 50.470 ke 9.871. Kemudian 50.070 ke 9.870. Dan juga dari 8.020 ke 9.820. Jadi secondary name node ports itu bisa dilihat seperti ini. Kemudian data node ports-nya juga. Selanjutnya MapReduce Framework. Jadi cara mudah untuk memahami konsep ini adalah dengan membayangkan bahwa kita dan juga teman-teman kita ingin memilih tumpukan buah ke dalam kotak. Nah, untuk itu setiap orang itu diberi tugas untuk mengambil satu keranjang buah mentah yang posisinya ini masih tercampur dan memisahkannya ke dalam berbagai kotak sesuai jenis buahnya. Kemudian setiap orang melakukan tugas yang sama, yaitu memisahkan buah-buahan berdasarkan jenis dari keranjang masing-masing.
Nah, pada akhirnya kita dapat banyak kotak berisi buah hasil kerja semua teman kita. Setelah itu kita menugaskan satu kelompok untuk mengumpulkan buah yang sejenis ke dalam satu kotak besar, kemudian menimbang kotak tersebut dan menyegarnya untuk dikirim. Contoh klasik yang menunjukkan cara kerja Mapledos ini adalah contoh penghitungan kata atau word count. Berikut adalah tahapan pemrosesan data input mulai dari membagi input ke beberapa word node hingga akhirnya menghasilkan output berupa jumlah data. Bisa dilihat kerangka kerja MapReduce ini terdiri dari satu resource manager dan juga banyak node manager. Biasanya node manager ini berada pada mesin yang sama dengan data node di HDFS. Nah, jadi pada kerangka ini tuh menunjukkan alur lengkap bagaimana MapReduce bekerja untuk menghitung frekuensi kata pada suatu kumpulan teks. Proses ini dimulai dari input, yaitu kumpulan kalimat seperti hedop call, kemudian juga wow hedop, dan cool hedop wow. Data input ini kemudian melalui tahap splitting, di mana teks besar dipecah menjadi beberapa bagian atau split agar dapat diproses secara paralel. Jadi setiap split berisi potongan teks yang lebih kecil, misalnya hedop call, kemudian juga wow hedop, dan cool hedop wow. Setelah split terbentuk, maka data akan masuk ke tahap mapping, yaitu proses memecah setiap kalimat menjadi kata-kata dan mengubahnya menjadi pasangan key value. Setiap kata diberi nilai 1, contohnya hidup 1, kemudian cool 1, wow 1. Nah, tahap berikutnya adalah shuffling, yaitu proses penting di mana MapReduce mengumpulkan semua pasangan key value dari hasil mapper ini, lalu mengelompokkannya atau grouping berdasarkan kata yang sama. Jadi, kata hidup dari semua mapper dikumpulkan dalam satu grup, begitu juga kata cool dan wow. Nah, pada tahap ini sistem memindahkan pasangan key value dari node yang berbeda agar kata yang sama itu berada di tempat yang sama. Setelah data tergrup dengan benar, maka proses masuk ke tahap reducing, di mana reducer ini menjumlahkan semua nilai dari kata yang sama. Misalnya, 3 pasangan, yaitu hidup 1 dijumlahkan menjadi hidup 3, kemudian 2 pasangan cool 1 menjadi cool 2, dan 2 pasangan wow 1 menjadi wow 2. Pada akhirnya, semua hasil reducer ini digabungkan menjadi output akhir, yaitu daftar kata beserta jumlah kemunculannya, yaitu hadap sama dengan 3, kemudian cool sama dengan 2, dan wow sama dengan 2. Jadi gambar ini tuh secara jelas menjelaskan bagaimana MapReduce memecah pekerjaan besar menjadi tugas kecil, kemudian memprosesnya secara paralel, lalu menggabungkan kembali hasilnya untuk menghasilkan output yang terstruktur. Selanjutnya, Yarn. Ketika sebuah aplikasi ingin dijalankan, maka klien akan meluncurkan application master. Application master ini kemudian melakukan negosiasi dengan resource manager untuk mendapatkan sumber daya di dalam cluster dalam bentuk kontainer. Jadi, sebuah kontainer ini mempresentasikan CPU atau core dan memori yang dialokasikan pada satu node untuk digunakan menjalankan tugas dan juga proses. Kemudian, kontainer diawasi oleh node manager dan dijadwalkan oleh resource manager. Nah, dalam arsitektur yang ini, setiap aplikasi yang ingin diproses tidak langsung dijalankan begitu saja, tetapi harus melalui mekanisme pengolahan sumber daya. Nah, prosesnya dimulai ketika aplikasi diluncurkan oleh klien, lalu sebuah komponen khusus bernama Application Master bertugas meminta serta juga menegosiasikan kebutuhan sumber daya kepada Resource Manager. Kemudian Resource Manager ini menentukan apakah ada cukup kapasitas disk cluster. Jika ada, dia akan memberikan kontainer, yaitu unit sumber daya berupa CPU dan memori pada sebuah node. Nah, kontainer inilah yang dipakai aplikasi untuk menjalankan tugas-tugasnya. Setelah kontainer aktif, maka data node manager pada setiap node akan mengawasi penggunaan sumber daya tersebut. Sementara resource manager memastikan kontainer dijadwalkan dan mengawasi penggunaan sumber daya tersebut. Sementara resource manager memastikan kontainer dijadwalkan dan dialokasikan secara efisien di seluruh cluster. Dengan mekanisme ini, Yarn menjaga agar semua aplikasi bisa berjalan secara terkoordinasi tanpa saling berebut sumber daya secara tidak teratur.
Selanjutnya masih yarn, yaitu contoh dari containers. Yang pertama one core dan 4 GB RAM, kemudian yang kedua 2 cores dan 6 GB RAM, kemudian 4 cores dengan 20 GB RAM. Nah, contoh-contoh ini tuh menggambarkan bagaimana Yarn mengalokasikan sumber daya untuk menjalankan tugas dalam sebuah cluster. Jadi, setiap kontainer terdiri dari kombinasi CPU dalam bentuk core dan memori RAM yang disediakan oleh satu node. Misalnya, sebuah kontainer dengan satu core dan 4 GB RAM ini 4 GB RAM ini cocok untuk tugas ringan yang tidak membutuhkan banyak proses paralel. Nah, kontainer dengan 2 core dan 6 GB RAM ini memberikan kapasitas lebih besar untuk tugas menengah yang membutuhkan pemrosesan lebih cepat. Sementara itu, kontainer dengan 4 core dan 20 GB RAM digunakan untuk pekerjaan berat yang membutuhkan kemampuan komputasi dan memori yang tinggi. Dengan variasi ini, yang dapat menyesuaikan alokasi sumber daya sesuai kebutuhan masing-masing aplikasi atau tugas, sehingga penggunaan cluster menjadi lebih efisien serta juga optimal. Selanjutnya, beberapa kontainer ditugaskan sebagai mapper dan yang lainnya sebagai reducer. Jadi, semua proses ini dikoordinasikan oleh application master bersama dengan resource manager. Kerangka kerja ini disebut YARN. Dengan menggunakan YARN, beberapa aplikasi yang berbeda dapat meminta dan juga menjalankan tugas pada kontainer, sehingga dapat berbagi sumber daya cluster dengan cukup baik. Namun, seiring dengan pertumbuhan ukuran klaster dan juga perubahan jenis aplikasi serta kebutuhan, maka efisiensi pemanfaatan sumber daya menjadi tidak optimal dari waktu ke waktu. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Jadi gambar ini tuh menunjukkan bagaimana arsitektur Yarn atau Yet Another Resource Negotiator bekerja dalam sebuah cluster header. Proses ini dimulai dari klien, di mana klien mengirimkan permintaan untuk menjalankan aplikasi ke Resource Manager. Kemudian Resource Manager ini merupakan komponen pusat yang bertugas untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya di seluruh cluster. Nah, setelah menerima permintaan ini, maka Resource Manager kemudian berkomunikasi dengan Node Manager yang berada pada setiap node. Pada salah satu node, Resource Manager ini akan meminta Node Manager untuk membuat sebuah kontainer, yaitu sebuah unit sumber daya yang berisi CPU dan memori. Nah, di dalam kontainer ini, Application Master dijalankan. Kemudian, Application Master itu bertanggung jawab untuk mengatur seluruh eksekusi aplikasi tersebut, termasuk meminta kontainer tambahan dari Resource Manager jika bila waktu aplikasinya ini membutuhkan lebih banyak sumber daya. Kemudian setiap node manager mengelola kontainer-kontainer yang berjalan di node tersebut. Garis putus-putus pada gambar bisa dilihat. Ini menunjukkan interaksi antara application master, resource manager, dan juga node manager dalam hal koordinasi dan pengalokasian kontainer. Node Manager memastikan bahwa kontainer berjalan dengan benar, sementara Application Master menjalankan logika aplikasi dan Resource Manager itu tetap menjadi pengatur utama sumber daya cluster secara keseluruhan. Dengan ini, Yan memungkinkan beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan sambil berbagi sumber daya cluster dengan efisien. Nah, demikianlah materi dalam hidup ini pada analisis Big Data. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, yang selanjutnya kita lakukan adalah mendownload. Baik, selanjutnya yang kita lakukan adalah mendownload Hello. Jadi di sini pertama-tama kita aktifkan dulu Ubuntu servernya menggunakan VirtualBox Manager.